Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nisa Fitriani. Saya adalah mahasiswa dari Departemen Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro 2020. Di video kali ini saya akan memaparkan materi praktikum penginderaan jauh, yaitu modul 1 dengan judul Interface Pengenalan RMEPAR 7 dan Citra Landsat 8. Seperti yang kita ketahui, sepertiga permukaan bumi adalah perairan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki belasan ribu pulau dan mempunyai potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat beragam. Saat ini, Indonesia sangat membutuhkan suatu cara untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sangat melimpah ini. Sumber daya tersebut dapat menjadi salah satu sumber pemasukan negara agar menjadi lebih sejahtera bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi di era yang sudah sangat canggih ini sangatlah berpengaruh, terutama di bidang penginderaan jauh. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh sangatlah bermanfaat untuk mendeteksi sumber daya yang ada di pesisir pantai dan lautan. Penginderaan jauh. Apa sih penginderaan jauh itu? Penginderaan jauh dapat didefinisikan sebagai ilmu atau teknik atau seni untuk memperoleh informasi atau data mengenai kondisi fisik suatu benda atau objek, target, sasaran, maupun daerah dan fenomena tanpa menyentuh atau kontak langsung dengan benda atau target tersebut. Penginderaan jauh dapat juga merupakan metode untuk menggunakan sensor elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Teknologi penginderaan jauh memiliki beberapa kelebihan, yaitu harganya yang relatif murah dan mudah didapat. Namun, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang peduli tentang perkembangan Indonesia dan pemanfaatannya. Penginderaan jarak jauh khususnya satelit remote sensing dengan menggunakan citra Landsat merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kegiatan pemetaan di bidang kelautan dan pesisir di Indonesia. Aplikasi penginderaan jauh yaitu salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan analisis tingkat kenyamanan permukiman di daerah kota. Ada juga citra. Apa itu citra? Menurut Sabins, pada tahun 1987 menyatakan citra penginderaan jauh adalah data berupa gambar yang diperoleh. Sedangkan menurut Sutanto pada tahun 1986 menyatakan citra adalah gambaran rekaman objek yang dihasilkan dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik, atau elektronik. Ada pula jenis-jenis citra. Jenis-jenis citra dibagi menjadi dua, yaitu ada citra foto dan citra non-foto. Citra foto merupakan gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Citra foto juga dapat dianalisis secara visual. Citra foto dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, yaitu ada foto ultraviolet. Foto ultraviolet yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dari spektrum ultraviolet yang dekat hingga yang panjang. Ada foto ortokromatik, yaitu foto yang dibuat menggunakan spektrum tampak dari saluran biru hingga sebagian saluran hijau. Ada juga foto pankromatik, yaitu foto yang dibuat menggunakan seluruh spektrum tampak. Dan yang terakhir ada foto inframerah, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah yang dekat hingga panjang. Selanjutnya ada citra foto berdasarkan kamera yang digunakan, yaitu ada foto tunggal, foto yang dibuat menggunakan kamera tunggal, dan foto jamak, beberapa foto yang dibuat pada saat yang sama dan menggambarkan daerah liputan yang sama. Citra foto berdasarkan warna yang digunakan, ada dua juga, yaitu foto warna semu, atau bisa juga disebut foto inframerah berwarna, yaitu warna objek tidak sama dengan warna foto. Dan ada foto warna asli, yaitu foto pankromatik berwarna. Jenis citra foto yang lainnya adalah citra non-foto. Citra non-foto merupakan gambar yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Berdasarkan wahana yang digunakan, citra non-foto terbagi atas dua, yaitu citra dirgantara dan citra satelit. Citra dirgantara yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara atau dirgantara. Dan citra satelit yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Yang selanjutnya ada RMEPAR.
Menurut Purwadi, pada tahun 2001 menyatakan, RMapper merupakan software pengolahan citra digital yang saat ini sudah banyak dipakai oleh masyarakat umum. Dan menurut Wijaya, pada tahun 1999 menyatakan, RMapper dapat menampilkan dan mempertajam data raster, menampilkan dan mengedit data raster, menampilkan dan mengedit untuk vektor data, dan menghubungkan data dari JIS atau secara online dari sumber data yang lain. RMapper memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan semakin baik untuk pengolahan data digital penginderaan jauh dibanding versi sebelumnya. RMapper juga dapat digunakan untuk mengubah format data ke aplikasi yang lain. RMapper dapat menjalankan jenis format data dan gambar dan juga memiliki database datum yang terbarui terus-menerus secara global. RMapper juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu hemat penyimpanan. Sebuah data citra Landsat penuh memiliki besar file sekitar 300 MB dan membuat rasio band. Jika kita ingin menyimpan data asli 7 band tersebut ditambah dengan rasio bandnya, maka kita akan membutuhkan sekitar 1,3 GB. Itu adalah file yang sangat besar. Tapi dengan menggunakan RMapper, kita hanya membutuhkan sekitar 300 MB untuk data orisinil ditambah kira-kira 300 MB lagi untuk aplikasi pengolahan. Kelebihan yang kedua adalah kecepatan penyimpanan. Sebagian besar hard disk SCSI mempunyai kecepatan maksimum penyimpanan 5 MB per detik. Untuk menyimpan 1,3 GB dibutuhkan waktu sekitar 4 menit, bandingkan dengan 300 MB berarti hanya butuh waktu 1 menit. Kelebihan yang ketiga adalah template processing. RMapper menggunakan suatu konsep pengolahan data yang dinamakan algoritma, di mana algoritma memisahkan data citra dari tahapan-tahapan pengolahan citra. Tahapan-tahapan pengolahan citra inilah disimpan dan diedit di suatu file algoritma yang dapat digunakan untuk tahapan pengolahan data citra selanjutnya. Kelebihan yang keempat adalah hasil yang dapat dinilai secara langsung. Algoritma mengandung sebuah persoalan data yang diperlukan sehingga kita tidak dipersulit dengan pengolahan citra kita. Pengolahan data citra menjadi interaktif langsung di layar monitor laptop tanpa harus membuat suatu file keluaran setiap prosesnya. Kelebihan yang kelima adalah mosaik yang interaktif. Mosaik dapat dilakukan pada algoritma dahulu tanpa harus menggabungkan seluruh data yang memiliki kapasitas yang sangat besar. Kelebihan yang keenam adalah kompresi data dengan ECW. ECW adalah format kompresi pada citra dengan kualitas minimal yang dapat digunakan untuk mengirimkan data ke dalam bentuk CD atau DVD jika data tersebut sangat besar kapasitasnya. Kelebihan yang ketujuh adalah kompatibilitas format, yaitu dapat menyimpan dan menampilkan data dalam bentuk berbagai format. Kelebihan yang ke-8 adalah plugins. Tersedia berbagai plugins gratis untuk aplikasi GIS dan Office lainnya sehingga dapat menampilkan citra dalam algoritma tanpa harus melakukan penyimpanan dalam format yang lain terlebih dahulu. Kekurangan pada RMapper yaitu terbatasnya format pengekspor data dan data yang mampu ditanganinya adalah data 8 bit. Tools yang digunakan pada RMapper di modul 1 ini adalah Forestry, Remote Sensing, Edit Algorithm, Refresh Image with 99% Clips on Limits, Create RGB Algorithm, Zoom Box Tool, Cell Values Profile, Load Dataset, Copy Window, Set Geolink to Window, Set Geolink to None, Set Geolink to Screen, dan Set Geolink to Overview ROM. Selanjutnya ada Landsat. Landsat atau yang bisa juga disebut satelit bumi merupakan satelit yang paling tua dalam program observasi bumi. Satelit ini dimiliki oleh Amerika Serikat. Beberapa generasi satelit Landsat dibuat juga di Amerika, namun sekarang sudah tidak lagi. Landsat mulai digunakan pada tahun 1972 dengan satelit Landsat 1 yang membawa sensor MSS multispektral. Setelah tahun 1982, Thematic Mapper ditempatkan pada sensor MSS. Landsat memiliki beberapa jenis, dan yang digunakan pada praktikum ini adalah Landsat 8. Landsat 8 merupakan satelit observasi bumi Amerika yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013.
Landsat 8 ini merupakan satelit ke-8 dalam program Landsat. Landsat ini terdiri dari kamera operasional Land Imager atau OLI dan Thermal Infrared Sensor atau TIRS yang dapat digunakan untuk mempelajari suhu permukaan bumi dan dapat juga digunakan untuk mempelajari pemanasan global. Satelit ini dibangun oleh Orbital Science Corporation. Instrumen pesawat ruang angkasa itu dibuat oleh Ball Aerospace dan Technologies dan Goddard Space Flight Center, NASA, dan peluncurannya dikontrak oleh United Launch Alliance. Citra yang digunakan dalam praktikum ini diambil oleh Landsat 8 yang dapat diunduh dari web USGS Glovis. Landsat ini memiliki 11 band dengan 9 band diantaranya berada di Operational Land Imager atau OLI dan 2 band lainnya berada di Thermal Infrared Sensor atau TRIS. Sebagian band pada Landsat ini memiliki kesamaan dengan citra satelit Landsat 7. Landsat 8 ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kerapatan dan luasan vegetasi. Pada praktikum ini digunakan band 1 hingga 8. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi siapapun. Terima kasih sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.